مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Maimunah, seorang wanita muda berhijab yang amat taat beribadah, akhirnya diterima menjadi TKW di Korea Selatan setelah melewati serangkaian tes ketat dan pengumuman resmi dari pihak agensi. Lalu ia pun mengucap syukur seraya berkata, "Alhamdulillah, ini semua berkat pertolongan Allah." Saat memeriksa barang bawaannya, Maimunah dengan teliti memastikan bahwa ia sudah menyiapkan segala dokumen resmi termasuk paspor, visa kerja, serta surat rekomendasi dari otoritas terkait, sementara ibunya mengingatkan, "Nak, jangan lupa jaga diri dan selalu ingat Allah dimanapun kamu berada." Perjalanan pertamanya ke luar negeri ini membuatnya bersemangat sekaligus cemas. Karena ia ingin menunaikan niat mulianya untuk membantu perekonomian keluarga di Indonesia, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga akhlak serta sholat 5 waktunya selama di negeri orang. Sehari sebelum keberangkatan, Maimunah menyempatkan diri untuk berpamitan pada guru mengajinya di masjid dekat rumah, yang menasihatinya. "Ingat, Maimunah, ujian Allah bisa datang dari mana saja, maka tetaplah sabar dan tawakal." Sore itu, ia menyiapkan semua perlengkapan pribadi, termasuk mukena, Al-Quran kecil, dan beberapa buku doa, sembari merapalkan zikir agar hatinya tenang dan berserah penuh kepada Allah. Keesokan paginya, Maimunah diantar keluarga menuju bandara, sementara suasana haru tak terhindarkan ketika orang tuanya menitikkan air mata, memohon agar Allah melindungi putri mereka di tanah asing. Di tengah suasana emosional, adiknya yang masih kecil memeluk erat kakinya, sambil berkata polos, "Kakak jangan lupa pulang dan bawakan aku oleh-oleh Korea ya." Yang membuat Maimunah tersenyum tipis di balik kerudungnya. Dalam perjalanan menuju pintu keberangkatan, Maimunah tak henti-hentinya membaca doa safar, mengharap perlindungan dari segala mara bahaya dan memohon kelancaran prosesnya sebagai TKW. Ketika sudah waktunya boarding, ia melangkah masuk ke area pengecekan tiket dan paspor dengan hati yang gembira namun berdegup kencang, membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah drastis mulai hari ini. Ia pun menoleh sekali lagi ke belakang, menatap wajah kedua orang tuanya, lalu dengan mantap menunduk sembari membisikkan, "Bismillah." Sebelum akhirnya menapaki lorong pesawat yang kelak akan membawanya ke pengalaman hidup paling menegangkan sekaligus penuh hikmah. Pesawat yang membawa Maimunah menuju Korea Selatan sudah mengudara selama beberapa jam, ketika tiba-tiba pramugara melakukan pengumuman mendadak, meminta seluruh penumpang agar tetap duduk karena ada insiden di toilet pesawat. Dengan rasa penasaran, Maimunah melihat sekelompok awak kabin bergegas ke bagian belakang, dan tak lama kemudian terdengar gumaman sejumlah penumpang yang mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Pramugara mengabarkan bahwa ditemukan sebuah barang terlarang di toilet, menimbulkan kegemparan di kabin, sementara seorang penumpang berteriak, "Itu pasti milik seseorang di antara kita." Dalam sekejap, seorang provokator mulai menuduh bahwa Maimunah tampak mencurigakan karena baru saja keluar dari toilet. Padahal sebenarnya Maimunah hanya melakukan wudu ringan untuk menjaga kesucian sholatnya. Provokator itu, yang kelak diketahui bernama Dimas, mulai menunjuk dan bersuara keras. "Hei, saya melihat dia membawa tas kecil. Mungkin di sanalah barang terlarang itu disembunyikan." Maimunah terpana dan berusaha membantah. Namun suaranya tenggelam di antara teriakan para penumpang, sehingga ia hanya bisa mengulang doa dalam hati, memohon agar Allah menyingkap kebenaran. Situasi semakin memanas ketika beberapa penumpang mulai menekan pihak pramugara untuk memeriksa Maimunah, sedangkan sebagian lain merasa iba dan mempertanyakan dasar tuduhan yang tak berdasar. Seorang pria bijak bernama Ustaz Harun mencoba menengahi dan menenangkan suasana. "Saudara-saudara sekalian, janganlah kita berburuk sangka sebelum bukti jelas terungkap, karena Islam mengajarkan tabayyun." Namun Dimas tak berhenti memprovokasi. "Kita harus waspada. Bisa jadi dia anggota sindikat. Lagi pula dia tampak gugup dan pakaiannya tertutup semua.
siapa tahu di bawah hijabnya ada hal mencurigakan. Perdebatan sengit ini membuat Maimunah kian ketakutan dan tersudut. Sementara pramugara memutuskan untuk mengumpulkan keterangan serta melaporkan semua ini kepada kapten pesawat sebelum mendarat di Korea. Setelah keributan mereda sejenak, Ustaz Harun meminta waktu untuk berbicara dengan pramugara serta kapten pesawat, menjelaskan bahwa menuduh seseorang tanpa bukti yang sahih bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kapten pesawat setuju untuk melakukan pengecekan ulang melalui rekaman CCTV di area dekat toilet, meskipun kualitas gambar tidak terlalu baik, agar dapat memverifikasi siapa sebenarnya yang membawa barang terlarang itu. Di sela-sela itu, Maimunah hanya bisa terdiam dengan wajah penuh kesedihan, dan ia berdoa pelan, "Ya Allah, aku tak bersalah. Lindungilah aku dari fitnah yang keji ini." Ustaz Harun menyarankan kepada Maimunah untuk tetap tenang dan bersabar, sambil berkata lembut, "Insya Allah, kebenaran akan muncul, selama kita yakin Allah Maha Mengetahui." Dimas justru semakin menjadi-jadi, mengklaim bahwa CCTV tak akan banyak membantu karena tersangka pasti sudah tahu cara menghindari kamera, dan ia merapat ke para penumpang lain untuk mencari dukungan. Sebagian penumpang mulai meragukan kata-kata Dimas karena cara bicaranya terdengar penuh prasangka, sedangkan beberapa orang tetap terpengaruh oleh provokasinya. Pramugara menengahi dengan memberikan informasi bahwa barang terlarang itu adalah semacam narkotika yang dikemas rapi, dan hal ini memicu ketakutan serta kecemasan bahwa pesawat mungkin akan bermasalah di bea cukai Korea. Mendengar itu, Ustaz Harun menegaskan, "Kita jangan gegabah menuduh seseorang hanya berdasar prasangka, karena siapapun bisa menjadi korban fitnah, dan Islam sangat mengecam ketidakadilan." Seorang pramugari yang diam-diam menyaksikan gelagat Dimas dari awal mulai merasa curiga terhadapnya. Namun ia belum punya cukup bukti untuk menuduh balik. Suasana kabin perlahan-lahan berubah menjadi ajang saling mewaspadai. Sementara Maimunah berusaha menahan tangis karena fitnah yang menimpanya seolah tak ada habisnya. Kapten pesawat akhirnya memutar rekaman CCTV di layar kecil yang ada di area kru, menampakkan sosok tidak jelas yang memasuki toilet sebelum Maimunah, namun bayangannya kurang terlihat karena pencahayaan minim. Ustaz Harun memperhatikan dengan saksama, lalu menyadari gerakan sosok tersebut agak janggal dan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu di balik bajunya, sehingga ia berkomentar, "Itu belum tentu Maimunah." Dimas tiba-tiba menyela dengan nada tajam, "Tapi kita juga tidak bisa membuktikan kalau itu bukan dia. Lagi pula siapa lagi yang mencurigakan selain dia yang berhijab penuh?" Maimunah dengan suara gemetar mencoba memberi penjelasan, "Saya hanya ke toilet untuk berwudu, tidak ada niat lain, dan saya tidak pernah membawa barang selain dompet kecil ini." Sebagian penumpang mulai jengah dengan sikap Dimas yang terus menuduh tanpa bukti, sedangkan pramugara meminta semua orang menunggu hasil keputusan kapten dan otoritas terkait di bandara nanti. Ustaz Harun mendekati Maimunah seraya berbisik menenangkannya, "Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, tetaplah tegar anakku." Di sisi lain, Dimas menggerutu dan mengatakan bahwa CCTV ini sudah pasti bisa direkayasa. Lantas ia berpaling dari layar sambil melontarkan kata-kata bernada fitnah lagi. Seorang ibu muda di kursi sebelah Maimunah ikut bersimpati, lalu berujar perlahan, "Nak, saya yakin kamu tidak bersalah. Semoga Allah menolongmu." Ketika kapten pesawat menutup monitor, ia memutuskan untuk mengunci barang bukti itu sementara dan menghubungi otoritas bandara di Korea agar penanganan hukum dilakukan setibanya di sana. Maimunah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, memohon kepada Allah agar keadilan segera ditegakkan, dan ia pun teringat betapa beratnya cobaan yang pernah dialami para nabi dan orang soleh sebelum dirinya. Pramugara lalu mengumumkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pihak otoritas di Korea Selatan, dan pesawat akan segera mendarat di Bandara Incheon untuk penindakan lebih lanjut, menyebabkan kecemasan di antara penumpang. Dimas, dengan senyuman liciknya, mengatakan kepada rekan sebangkunya, "Begitu mendarat, wanita berjilbab itu pasti ditangkap, kita lihat bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya." Ustaz Harun meminta kapten agar tidak mempermalukan Maimunah di depan umum, mengingat tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsungnya. Namun kapten berkata, "Saya hanya menjalankan protokol keselamatan." Maimunah merasa ketakutan dan tak henti berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui semua kebenaran, jangan biarkan aku menjadi korban kezoliman." Suasana di dalam pesawat makin penuh tekanan. Beberapa penumpang yang awalnya netral mulai meragukan Maimunah akibat gencarnya tuduhan Dimas,
sementara sisanya menaruh empati dan enggan berbicara. Saat pramugari menawarkan makanan ringan, Maimunah menolak halus karena perutnya terasa mual. Ia pun menunduk diam di kursinya dengan tangan mengepal erat. Dimas terus melontarkan kata-kata sindiran ke arah Maimunah, seolah ingin memancing reaksi, tapi Ustaz Harun dengan sabar mengatakan, "Sudahlah, jangan adu mulut, mari kita selesaikan dengan cara yang beradab." Dalam hati, Maimunah mengingat kisah Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaiha, dan ia menenangkan dirinya bahwa pertolongan Allah bisa datang kapan saja. Mendengar percakapan singkat di antara mereka, seorang pramugari lain menghampiri Ustaz Harun dan bertanya, "Apakah Bapak punya firasat siapa pelaku aslinya? Karena kami masih bingung dengan situasi ini." Ustaz Harun menatap serius sang pramugari, lalu menghela napas dan berkata, "Wallahu alam, saya hanya berharap kebenaran segera terungkap, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Setelah pengumuman terbaru dari kapten pesawat bahwa pendaratan akan dipercepat demi keamanan, para penumpang mulai terpecah menjadi kubu pendukung Maimunah dan kubu yang mencurigainya, sehingga suasana semakin gaduh. Dimas memanfaatkan situasi ini dengan menyebarkan cerita-cerita palsu tentang Maimunah, mengatakan bahwa ia melihat Maimunah kerap menengok ke arah toilet dan tampak gelisah sejak awal penerbangan. Seorang penumpang lanjut usia mencoba menenangkan keadaan. "Sudahlah, jangan main hakim sendiri. Tunggu sampai pihak berwajib memeriksa semuanya." Namun omongannya tak terlalu digubris. Ustaz Harun berupaya kembali menjadi penengah, mengajak orang-orang untuk menahan prasangka buruk, seraya berkata, "Jangan jadikan prasangka sebagai landasan, karena itu menyalahi ajaran Islam." Meski demikian, Dimas tetap gencar menyebar fitnah. Bahkan ia mendatangi tempat duduk Maimunah dan dengan kasar berujar, "Kamu pasti kaget kan? Semua orang sudah tahu kebusukanmu." Tindakan Dimas membuat beberapa penumpang mulai curiga, mempertanyakan mengapa Dimas begitu bersemangat menyerang Maimunah tanpa henti, sementara bukti belum pasti mengarah kepadanya. Maimunah hanya bisa merapatkan kedua tangannya, membalas tatapan orang-orang yang menuduhnya dengan pandangan sayu penuh doa, "Saya berserah pada Allah, kebenaran akan terungkap." Di sisi lain, pramugari mencatat nama-nama saksi yang kemungkinan besar dapat memberikan keterangan saat mereka tiba di bandara, termasuk Maimunah, Dimas, dan Ustaz Harun. Dalam keadaan kacau itu, Ustaz Harun bergumam, "Fitnah memang seringkali membuat kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga Allah berikan petunjuk." Seluruh penumpang menunggu dengan gelisah saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, menandakan mereka akan segera mendarat, dan nasib Maimunah pun tergantung pada proses pemeriksaan yang akan datang. Begitu pesawat mendarat dengan aman di Bandara Incheon, para petugas keamanan dengan sigap naik ke dalam kabin dan meminta agar penumpang tetap di tempat hingga pemeriksaan selesai, sehingga ketegangan langsung memuncak. Dimas, yang tampak bersemangat, segera memberi laporan palsu kepada salah satu petugas, menuduh Maimunah sebagai sosok yang paling dicurigai karena ia melihatnya keluar dari toilet tempat ditemukannya barang terlarang. Ustaz Harun tak tinggal diam. Ia mendekati petugas lain dan menjelaskan bahwa tuduhan Dimas sangat tidak berdasar, serta memohon agar penyelidikan dilakukan dengan seksama dan adil. Maimunah dituntun turun dari pesawat dalam pengawasan ketat, matanya berkaca-kaca ketika ia menoleh kepada Ustaz Harun seolah meminta dukungan moral, sementara para penumpang lain hanya bisa memperhatikan tanpa daya. Petugas menyita barang bawaan Maimunah untuk diperiksa lebih lanjut di ruang interogasi, menegaskan bahwa proses ini harus dijalani sesuai protokol setempat, sambil berkata, "Tolong kerjasama Anda. Ini sudah sesuai prosedur." Maimunah mengangguk pasrah, menahan tangis, lalu membisikkan doa, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu aku tidak bersalah, kuatkanlah aku melalui cobaan ini." Sementara itu, di dekat pintu pesawat, Dimas mengatakan dengan nada angkuh, "Lihat saja, semua orang akan tahu siapa yang bersalah di sini," dan petugas pun mempersilakan dia ke ruang tunggu pemeriksaan sebagai saksi. Ustaz Harun menjelaskan kepada petugas bahwa ia menyaksikan Maimunah berwudu, dan tak ada barang mencurigakan yang dibawa Maimunah, tetapi petugas menegaskan bahwa semua harus melalui penyelidikan forensik. Di ruang tunggu, beberapa penumpang yang bersimpati mulai membicarakan kejanggalan dalam perilaku Dimas, namun mereka takut berbicara keras-keras karena khawatir dituduh mengganggu proses hukum. Dengan hati yang berdebar dan penuh ketidakpastian, Maimunah menyadari bahwa segala kemungkinan bisa terjadi di negara asing ini,
Namun ia tetap berpegang teguh pada iman dan yakin Allah tidak akan membiarkannya terzolimi selamanya. Maimunah duduk di sebuah ruangan yang dindingnya berwarna pucat, dikelilingi oleh dua petugas yang menanyainya secara bergantian, menuntut keterangan detail mengenai waktu dan alasan ia ke toilet selama penerbangan. Ia menjawab dengan jujur bahwa ia ke toilet untuk berwudu, kemudian kembali ke kursinya tanpa membawa atau meletakkan apapun selain tisu yang ia gunakan, sambil mengulang berkali-kali, "Saya tidak tahu apa-apa tentang barang terlarang itu." Salah satu petugas menunjukkan sidik jari yang ditemukan pada bungkusan, dan dengan nada tegas menyatakan, "Ada kecocokan parsial dengan sidik jari Anda," membuat Maimunah terguncang karena merasa difitnah. Ustaz Harun, yang diizinkan masuk sebagai saksi, membela Maimunah dengan mengatakan, mungkin ia tersentuh bungkusan itu tanpa sengaja, atau ada orang lain yang sengaja menempelkan sidik jari Maimunah untuk menjebaknya. Dimas pun turut dipanggil ke ruangan lain untuk memberikan kesaksian, dan dari balik dinding tipis, Maimunah bisa samar-samar mendengar ia mengarang cerita palsu, menuding Maimunah sebagai bagian dari sindikat narkoba internasional. Maimunah merasa gemetar membayangkan fitnah itu bisa menghancurkan hidupnya. Namun ia tetap berzikir di dalam hati, memohon hidayah dan pertolongan yang hanya bisa datang dari Allah. Petugas kemudian menyarankan untuk menahan Maimunah sementara penyelidikan dilanjutkan, menimbulkan kepanikan dalam benak Maimunah karena ia tak memiliki orang yang bisa membantunya di Korea selain Ustaz Harun. Ustaz Harun meminta petugas agar mempertimbangkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan sosok lain memasuki toilet. Tetapi petugas mengatakan rekaman tersebut tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi pelaku. "Saya yakin, jika Anda menelusuri lebih dalam, Anda akan menemukan banyak keganjilan pada kesaksian Dimas," kata Ustaz Harun. Namun para petugas bersikeras bahwa Maimunah tetap perlu ditahan karena sidik jari yang cocok. Dengan hati hancur, Maimunah menitikkan air mata yang tak bisa ia bendung lagi, sementara petugas membawanya ke sel penahanan khusus di dalam bandara sebelum diputuskan proses hukumnya. Di sela-sela pemeriksaan, Ustaz Harun menunaikan sholat dan terus berdoa agar Allah menurunkan petunjuk yang bisa membebaskan Maimunah dari fitnah keji ini, seraya bertawakal penuh pada kehendaknya. Ia menemui seorang pejabat bandara yang terlihat lebih terbuka, lalu memohon agar pihak berwajib mempertimbangkan kembali kredibilitas Dimas. Karena sejak di pesawat ia sudah terlihat terlalu bersemangat menuduh Maimunah. Dimas, di sisi lain, memanfaatkan setiap kesempatan untuk membumbui kisahnya. Bahkan kepada petugas ia mengatakan, "Saya melihat langsung dia memegang bungkusan, kemudian menyembunyikannya di toilet, meski tak ada saksi lain yang menguatkan pernyataannya." Seorang petugas wanita yang sebelumnya mencurigai Dimas diam-diam menyimak setiap kalimatnya, dan ia mulai menyadari ketidakkonsistenan dalam cerita Dimas. Namun ia butuh bukti lebih untuk mengkonfrontasinya. Maimunah, yang masih ditahan, merasa tak berdaya dan takut, tetapi ia terus membaca Al-Quran dan memanjatkan doa agar Allah mengirimkan pertolongan, sambil teringat kisah Nabi Yunus yang diselamatkan dari perut ikan. Melihat kondisi Maimunah yang tertekan, Ustaz Harun mendekatinya dan berkata pelan, "Jangan putus asa, ingatlah firman Allah, setelah kesulitan akan datang kemudahan, jadi teruslah berdoa." Dalam upaya mencari celah, Ustaz Harun mengontak kenalannya di Kedutaan Indonesia. Tetapi prosesnya agak berbelit karena memerlukan koordinasi dengan pihak keamanan Korea. Dimas semakin merasa jemawa melihat Maimunah tak berdaya. Ia berbisik kepada seorang petugas yang kelihatannya kurang teliti, berusaha menempelkan narasi fitnah secara sepihak dan memanipulasi pernyataan saksi lain. Akan tetapi, beberapa penumpang yang kasihan pada Maimunah mulai berani memberikan testimoni tertulis, menyatakan bahwa Maimunah dikenal sebagai sosok yang santun dan tak pernah menunjukkan perilaku aneh selama penerbangan. Di tengah proses itu, pihak berwajib mengultimatum bahwa mereka akan melakukan tindakan tegas apabila terbukti bersalah, dan Maimunah hanya dapat memejamkan mata, pasrah sepenuhnya pada ketentuan ilahi. Dalam perkembangan yang mengejutkan, pihak keamanan bandara memutuskan untuk membawa Maimunah kembali naik pesawat khusus bersama beberapa petugas, dengan alasan prosedur lanjutan yang ternyata menyimpan rencana lebih kejam. Dimas ikut dalam penerbangan singkat itu, bersikap seolah-olah ia adalah saksi penting. Padahal diam-diam ia telah merancang strategi untuk menyingkirkan Maimunah sepenuhnya agar rahasianya tidak terbongkar. Di tengah ketinggian yang cukup ekstrim, salah satu petugas yang ternyata bekerja sama dengan sindikat Dimas memberikan instruksi yang tak terduga, yaitu menyingkirkan tersangka dengan cara melemparkannya keluar pesawat.
Maimunah berusaha meronta dan berteriak memohon keadilan. Namun tangan dan kakinya diikat sehingga ia tak dapat melawan. Sementara Dimas memasang wajah dingin, berkata sinis, "Maaf, tapi nasibmu memang sial." Ustaz Harun yang turut dipaksa ikut tidak berdaya ketika mencoba menolong, karena ia diancam senjata oleh petugas korup tersebut, yang menegaskan bahwa ini adalah perintah mutlak. Detik-detik yang menegangkan pun tiba, pintu darurat dibuka secara paksa dan udara pun berhembus kencang, menampar wajah Maimunah yang terseduh, lalu secara brutal mereka melemparkannya keluar tanpa alat pengaman. Sembari jatuh, Maimunah menjerit menyebut asma Allah, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya pelindungku," meyakini hanya keajaiban dari Sang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkannya. Dimas menatapnya dari pintu pesawat dengan senyum penuh kemenangan, meyakini bahwa Maimunah tidak akan selamat dari ketinggian yang mematikan ini, lalu menutup pintu dengan puas. Ustaz Harun terduduk lemas, melantunkan istighfar berkali-kali, sementara air matanya menetes menyadari besarnya kezoliman yang baru saja dilakukan dan bertanya-tanya mengapa hukum bisa sekejam ini. Pada saat itu, Maimunah terus berzikir dalam jatuhnya, berharap suatu mukjizat akan datang, karena ia yakin Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang teraniaya begitu saja. Ketika tubuh Maimunah meluncur dengan kecepatan tinggi menembus udara, tiba-tiba ia merasakan angin berhembus kencang dari arah berlawanan, seolah-olah menahan lajunya sehingga ia tidak langsung menghantam bumi. Di bawahnya terdapat kawasan persawahan luas, dan entah bagaimana, Maimunah terjatuh di atas tumpukan jerami yang menahan benturan, hingga ia selamat tanpa luka serius, sebuah keajaiban nyata dari Allah. Seorang petani lokal bernama Pak Kim melihat sosok Maimunah yang tergeletak di sawah, lalu berlari menghampirinya sambil berteriak, "Astaga, apakah Anda masih hidup?" Maimunah membuka matanya dan menangis bahagia. "Alhamdulillah, saya masih bernapas," ucapnya dengan suara gemetar, heran dengan mukjizat ini. Pak Kim, yang ternyata seorang mualaf, segera memanggil keluarganya untuk membantu mengevakuasi Maimunah ke gubuk terdekat, seraya berujar, "Tenanglah, Allah pasti punya rencana besar di balik semua ini." Meski tubuhnya terasa sakit di beberapa bagian, Maimunah selamat dari cedera fatal, dan ia mengucap syukur berkali-kali, tak habis pikir bagaimana Allah menolongnya di saat paling genting. "Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya yakin ini pertolongan Allah," kata Maimunah sambil tersenyum lemah kepada Pak Kim, yang membalas, "Kita semua hanya perantara, Allah Maha Kuasa." Pak Kim lalu menenangkan Maimunah bahwa ia tak perlu khawatir tentang identitasnya, karena ia akan membantunya melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang setempat, agar kasus fitnah tersebut bisa diusut tuntas. Beristirahat di rumah sederhana Pak Kim, Maimunah diberi makan dan minum secukupnya, dan ia merasakan kehangatan persaudaraan sesama muslim meski berada jauh dari tanah air. Dalam hati, Maimunah sadar bahwa kejatuhannya dari pesawat bukan akhir segalanya, justru menjadi awal baru untuk menegakkan kebenaran dan membongkar kezoliman yang menimpanya. Sementara itu, di pesawat yang sama, Dimas tak menyadari bahwa beberapa penumpang diam-diam merekam pembicaraannya dengan petugas korup, yang berisi pengakuan keterlibatannya dalam rencana menjebak Maimunah. Rekaman tersebut segera dikirim melalui koneksi internet penerbangan ke otoritas setempat dan juga ke beberapa penumpang lain yang merasa perlu menyimpan bukti, karena khawatir rekaman itu akan dihapus. Mendapatkan sinyal bahwa bukti kuat mulai tersebar, Dimas mulai gelisah dan menyadari bahwa posisinya tidak lagi aman. Ia pun mencoba merayu pramugari untuk menghapus rekaman tersebut. Sang pramugari menolak dengan tegas, mengatakan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Walaupun ia sempat merasa takut pada ancaman Dimas yang mencengkeram bahunya, berkata, "Berani kamu melawanku." Ustaz Harun, yang sebelumnya syok akibat insiden pembunuhan tersembunyi itu, akhirnya mendapatkan secercah harapan saat salah satu penumpang mendatangi dan menyodorkan bukti rekaman, sambil berkata, "Ini saatnya menuntut keadilan." Dalam hati, Ustaz Harun bersyukur masih ada orang-orang yang peduli pada kebenaran, dan ia pun segera bersiap melaporkan hal ini ke pihak otoritas Korea sesampainya di darat nanti. Dimas merasa posisi makin terjepit, ia berkali-kali melontarkan ancaman bahwa rekaman itu ilegal dan akan membuat si perekam terkena masalah hukum. Namun beberapa penumpang lain justru bersatu untuk saling melindungi. Kapten pesawat mendengar kegaduhan dan memeriksa laporan pramugari. Akhirnya ia memerintahkan agar Dimas ditahan di kursi belakang dengan pengawasan ketat hingga pendaratan berikutnya.
Kamu tidak bisa berbuat seenaknya lagi, tegas Kapten, menatap tajam ke arah Dimas, yang mulai panik karena bukti rekaman itu terlalu kuat untuk dibantah. Di tengah situasi tersebut, Ustaz Harun berdoa agar Maimunah entah bagaimana masih diberi keselamatan, karena baginya, Allah selalu memiliki cara untuk melindungi hambanya yang terzolimi. Kabar mengenai selamatnya Maimunah menyebar cepat setelah seorang wartawan lokal memuat berita penemuan wanita berhijab yang jatuh dari pesawat dan selamat di ladang pertanian dekat kota itu, sehingga banyak orang mulai meragukan segala tuduhan. Polisi Korea Selatan yang membaca laporan awal merasa peristiwa ini sangat aneh, lalu menghubungi Pak Kim untuk memastikan fakta bahwa Maimunah benar-benar jatuh dari ketinggian pesawat. Mendengar cerita Pak Kim tentang kondisi Maimunah dan bagaimana ia menemukannya, polisi pun tergerak untuk menyelidiki dugaan percobaan pembunuhan yang mungkin dilakukan oleh sindikat kejahatan. Maimunah, yang mulai pulih, memberikan keterangan kepada polisi bahwa ia difitnah menyelundupkan barang terlarang, lalu dijebak hingga dikeluarkan dari pesawat secara paksa, dan namanya pun tercemar. Bukti rekaman dari beberapa penumpang yang menuduh Dimas juga sampai ke pihak kepolisian, sehingga pihak berwenang semakin yakin bahwa Dimas adalah dalang utama dari kejahatan ini. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Dimas ternyata terkait dengan jaringan narkoba internasional yang memang sering menggunakan TKW atau TKI sebagai kambing hitam untuk penyelundupan. Berbekal data dan saksi yang kuat, polisi segera mengeluarkan surat penahanan terhadap Dimas dan oknum petugas yang terlibat, sementara Maimunah didampingi penerjemah resmi untuk mempertahankan haknya. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Bagaimana seseorang bisa selamat setelah dilempar dari pesawat? Komentar seorang polisi, menandakan bahwa kasus Maimunah menarik perhatian publik luas. Maimunah meneteskan air mata haru, berbisik, Allah pasti melindungi orang yang tak bersalah. Sementara Pak Kim turut mengaminkan perkataan tersebut. Seluruh penumpang yang dulu meragukan Maimunah mulai menyadari kekeliruan mereka, dan perlahan kebenaran pun menampakkan diri di hadapan publik. Begitu pesawat yang ditumpangi Dimas dan Ustaz Harun mendarat kembali di Korea Selatan, polisi sudah menunggu di landasan, siap menahan Dimas dengan tuduhan berlapis, termasuk percobaan pembunuhan, penyalahgunaan wewenang, dan penyebaran fitnah. Dimas terlihat ketakutan ketika beberapa petugas bersenjata memintanya turun, lalu memborgol tangannya tanpa perlawanan, sementara Ustaz Harun menyerahkan bukti-bukti tambahan yang masih disimpannya. Saat diinterogasi, Dimas akhirnya tak mampu mengelak karena rekaman pengakuannya jelas memperlihatkan rencana menjebak Maimunah, sekaligus memperlihatkan adanya jaringan narkoba yang bekerja sama dengannya. Polisi melakukan penggerbekan di beberapa lokasi berdasarkan informasi yang didapat dari telepon genggam Dimas, dan mereka berhasil menangkap beberapa anggota sindikat lain yang telah lama menjadi buruan. Ustaz Harun menghela napas panjang sambil berucap syukur. Alhamdulillah, Maimunah terlepas dari fitnah, dan semoga kita semua mendapat pelajaran berharga dari peristiwa ini. Beberapa petugas korup yang turut terlibat dalam kejahatan terhadap Maimunah juga diciduk, menandakan bahwa keadilan perlahan-lahan ditegakkan berkat kerjasama polisi dan bukti para saksi. Publik Korea Selatan dikejutkan oleh pemberitaan mengenai praktik kejam yang dilakukan oleh sindikat ini, terutama fakta bahwa mereka tega mengeksekusi korban dengan cara melemparnya dari pesawat. Maimunah, yang resmi dibebaskan dari segala tuduhan, akhirnya dapat bernapas lega, meski masih trauma memikirkan peristiwa mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Dalam konferensi pers singkat, seorang pejabat kepolisian menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian pihak keamanan yang sempat mempercayai tuduhan palsu terhadap Maimunah tanpa verifikasi mendalam. Ustaz Harun menutup hari itu dengan sujud syukur, bersyukur bahwa keadilan Allah nyata dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, sekaligus menyadari bahwa fitnah memang bisa menjadi ujian yang berat. Setelah kasusnya rampung, pemerintah Korea Selatan bersama maskapai penerbangan memberikan kompensasi yang sangat besar kepada Maimunah, karena tindakan tidak adil yang menyebabkan trauma mendalam baginya. Dengan dana tersebut, Maimunah membayar biaya perawatan dan pemulihan psikologisnya. Lalu ia mengirim sebagian besar uang ke keluarganya di Indonesia untuk membenahi rumah dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kami amat bersalah atas kejadian ini. Semoga dengan kompensasi dan permohonan maaf ini, Anda bisa memulai hidup baru, ujar salah seorang pejabat maskapai, yang menyesali perlakuan merendahkan yang dialami Maimunah. Maimunah yang telah pulih sedikit demi sedikit kemudian memutuskan untuk tinggal sementara di Korea Selatan,
menyelesaikan urusan administrasi dan hukum yang masih terkait dengan kasusnya. Meski pernah mengalami kejadian traumatis, Maimunah tak patah semangat, ia tetap menegakkan sholat 5 waktu, bangun malam untuk tahajud, dan meminta agar Allah menunjukkan langkah terbaik baginya ke depan. Dalam sebuah kesempatan, Ustaz Harun mengajak Maimunah untuk menghadiri ceramah di pusat dakwah, di mana mereka bercerita tentang kisah pilu namun penuh keajaiban yang dialami Maimunah sebagai saksi kebesaran Allah. Publik yang mendengar kisah Maimunah mulai termotivasi untuk lebih waspada terhadap fitnah dan tak mudah menghakimi tanpa bukti, sekaligus mengagumi keteguhan iman Maimunah di tengah cobaan. Maimunah pun sempat memikirkan untuk kembali pulang ke Indonesia, namun pihak keluarga mendukungnya apabila ia ingin tetap bekerja di Korea, asalkan situasi sudah kondusif dan aman. Bismillah, saya berniat memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk menolong orang lain, kata Maimunah, menjelaskan bahwa sebagian kompensasinya akan ia gunakan untuk membangun pesantren kecil di kampungnya kelak. Berkat keteguhan iman dan ketulusannya, Maimunah akhirnya menemukan cahaya harapan baru, di mana ia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Proses pengadilan Dimas dan sindikatnya dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi kunci, termasuk Maimunah, Ustaz Harun, serta beberapa penumpang yang merekam bukti video, sehingga posisi Dimas makin tersudut. Hakim yang memeriksa kasus ini secara tegas menilai bahwa perbuatan Dimas dan kroni-kroninya adalah kejahatan berat, disertai tindakan percobaan pembunuhan dan penyebaran fitnah yang merusak. Di persidangan, Dimas tak dapat berkelit saat rekaman suara dan video diperdengarkan, menunjukkan bagaimana ia merencanakan penjebakan Maimunah dan memerintahkan agar Maimunah dibuang dari pesawat. Maimunah sempat meneteskan air mata ketika menceritakan ulang kronologi kejadian, mulai dari fitnah di toilet pesawat hingga detik-detik ia dijebak dan dilempar keluar tanpa alat pengaman. Pihak jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Dimas, dan hukuman berat bagi anggota sindikat lain, yang dinilai pantas atas segala kerusakan dan penderitaan yang mereka timbulkan. Hakim pun mengetuk palu dengan vonis berat, menandakan bahwa keadilan telah ditegakkan, dan Dimas harus membayar mahal perbuatannya yang keji, sementara para korbannya, termasuk Maimunah, mendapat restitusi tambahan. Maimunah yang menyaksikan penjatuhan vonis itu berucap syukur dalam hati, meyakini bahwa Allah tidak pernah membiarkan kejahatan bersarang selamanya, meski terkadang prosesnya panjang dan menyakitkan. Ustaz Harun yang duduk di barisan pengunjung menepuk pundak Maimunah sambil berkata, "Akhirnya, kebenaran menang, bersabarlah, karena ini baru awal dari perjalanan dakwahmu yang lebih luas." Para anggota sindikat lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal, memperlihatkan bahwa hukum tetap memihak pada fakta dan bukti, bukan hanya pada pendapat atau fitnah semata. Maimunah meninggalkan ruang sidang dengan perasaan lega, menyadari bahwa inilah hikmah di balik ujian berat yang ia hadapi, sebuah pengingat bahwa ketaatan dan kejujuran pada Allah selalu membuahkan hasil manis. Pak Kim, petani mualaf yang telah menyelamatkan Maimunah, mengundang Maimunah untuk kembali menginap di rumahnya beberapa hari sebelum ia pulang ke Indonesia, karena Pak Kim merasa sangat bersyukur bisa menjadi perantara pertolongan Allah. Selama tinggal di rumah Pak Kim, Maimunah mengetahui lebih banyak tentang perjalanan spiritual Pak Kim, yang ternyata memutuskan menjadi mualaf setelah mendapat hidayah ketika mengalami musibah banjir di desanya. Pak Kim sering berdiskusi dengan Maimunah dan Ustaz Harun tentang cara menyebarkan pesan Islam yang damai kepada masyarakat Korea, sambil menyebut, "Kita harus menunjukkan akhlak yang mulia, agar mereka mengenal Islam melalui perbuatan kita." Melihat semangat Pak Kim dalam mendakwahkan Islam di tempat yang penduduk muslimnya masih minoritas, Maimunah terinspirasi untuk turut berkontribusi walaupun ia harus kembali ke Indonesia nanti. Saat waktu sholat tiba, mereka sholat berjamaah di ruang tamu yang sederhana, dan Maimunah begitu bersyukur bisa merasakan semangat persaudaraan Islam meski jauh dari kampung halamannya. Ustaz Harun mengusulkan agar mereka merintis program dakwah sederhana, mungkin berupa kelas pengenalan Islam bagi warga sekitar yang tertarik, dan Pak Kim dengan bersemangat setuju, "Ini kesempatan kita memperluas dakwah." Sembari menikmati teh hangat, Pak Kim bercerita bahwa banyak penduduk desa yang penasaran dengan Islam, karena melihat kedamaian yang ia tampilkan setelah memeluk agama ini. Maimunah menimpali, "Semoga kisah saya juga bisa menjadi pelajaran, bahwa Allah Maha Penyelamat, dan Islam mengajarkan keadilan serta kasih sayang, bukan kekerasan." Mereka pun merencanakan untuk tetap saling berhubungan,
Meski nanti Maimunah sudah pulang ke Indonesia, dan Pakim berjanji akan terus belajar membaca Al-Quran dan hadis agar dakwahnya semakin mantap. Persahabatan mereka tumbuh kokoh di atas dasar iman, menghadirkan suasana haru sekaligus hangat, seolah memberi sinar terang bagi masa depan dakwah Islam di bumi Korea. Sepulang ke Indonesia, Maimunah disambut tangis haru keluarganya yang sempat ketakutan karena mendengar kabar fitnah tersebut. Namun kini menyaksikan Maimunah pulang dengan selamat dan membawa rezeki yang melimpah. Ia segera memanfaatkan uang kompensasi yang diperolehnya untuk membeli sebidang tanah di pinggir kampung. Lalu ia berniat mendirikan sebuah pesantren kecil yang fokus pada pendidikan Al-Quran dan keterampilan praktis. Alhamdulillah, semua ini berawal dari sebuah ujian yang nyaris merenggut nyawaku. Namun akhirnya Allah menggantinya dengan kebaikan yang berlipat, ujar Maimunah di depan keluarga dan beberapa tetangga yang turut bergotong royong. Dalam proses pembangunan pesantren, Maimunah mengundang Ustaz Harun untuk membantu merancang kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan keterampilan hidup, agar generasi muda siap menghadapi tantangan zaman. Warga kampung pun antusias, karena kehadiran pesantren tersebut diharapkan bisa menjadi pusat pembinaan akhlak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda setempat yang ingin menjadi tenaga pengajar dan staf. Maimunah aktif dalam setiap tahap pengerjaan, mulai dari desain bangunan hingga pengadaan buku-buku Islami, sambil mengajak anak-anak kampung untuk belajar doa dan surah pendek di rumahnya sementara pesantren belum rampung. Orang tua Maimunah sangat bangga melihat putri mereka berhasil melewati badai fitnah dan kembali dengan tekad kuat untuk memajukan kampung, sekaligus memperdalam ilmu agama bagi masyarakat luas. Aku ingin setiap anak di sini bisa membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus memiliki keterampilan agar mereka tak terjebak dalam kesulitan ekonomi, kata Maimunah, menjelaskan visinya tentang pesantren. Banyak warga yang pernah meragukan Maimunah, kini meminta maaf dan mengagumi keberaniannya, terutama setelah mendengar cerita lengkap tentang kejadian ajaib yang menimpanya di Korea. Kehadiran pesantren itu kian dekat menjadi kenyataan, menandakan dimulainya babak baru dalam kehidupan Maimunah, yang menjadikan cobaan berat sebagai pijakan untuk melangkah lebih kokoh dalam jalan Islam. Kisah Maimunah yang difitnah di pesawat namun selamat dengan keajaiban Allah terdengar luas di kalangan para TKW maupun TKI, sehingga banyak dari mereka terinspirasi untuk lebih waspada dan berpegang teguh pada agama. Ia diundang ke berbagai seminar dan acara pembekalan TKW di Indonesia, di mana ia berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga integritas, menjauhi pergaulan yang buruk, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Saya menekankan agar kita semua memahami bahwa ujian bisa datang kapan saja, dari mana saja, dan hanya iman serta doa yang menjadi pelindung paling kuat, kata Maimunah di salah satu acara. Perkumpulan TKW yang baru akan berangkat ke luar negeri kerap meminta Maimunah bercerita langsung tentang prosesnya menghadapi tuduhan palsu, agar mereka dapat mengambil pelajaran sebelum melangkah ke negeri orang. Salah satu calon TKW bertanya dengan mata berbinar, bagaimana kakak bisa bertahan ketika tidak ada yang percaya, apalagi di negara asing? Dan Maimunah menjawab tegas, Allah adalah tempat kita kembali bergantung, tak peduli di mana bumi kita pijak. Para TKW yang mendengar kisahnya merasa lebih kuat. Mereka pun menanamkan dalam hati bahwa fitnah memang kejam. Tapi kehendak Allah jauh lebih berkuasa untuk menolong hambanya. Seminar-seminar tersebut turut menghadirkan Ustaz Harun yang menceritakan peran tabayun, betapa pentingnya memverifikasi informasi agar tidak asal menuduh, dan hal ini menjadi tamparan bagi para pemberi fitnah. Selain memberi ceramah, Maimunah menjalin komunikasi dengan organisasi perlindungan buruh migran, membantu membangun jaringan yang siap memberi dukungan hukum jika ada TKW lain yang mengalami masalah serupa. Berkat pengalamannya, Maimunah juga menulis buku ringkas tentang tip dan doa bagi mereka yang hendak bekerja di luar negeri, agar selalu waspada serta tetap berpegang pada nilai Islam. Reputasi Maimunah sebagai simbol keberanian dan keteguhan iman semakin meluas, dan ia semakin mantap menjalani peran sebagai motivator, sembari menyeimbangkan waktunya untuk mengurus pesantren yang ia bangun di kampung. Setelah sekian lama berlalu, Maimunah merenungi kembali perjalanan hidupnya, dari seorang gadis sederhana yang bermimpi menjadi TKW di Korea, hingga menjadi korban fitnah dan dijebak oleh sindikat narkoba internasional. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan dilempar dari pesawat di ketinggian yang membahayakan nyawa, namun kenyataan tersebut justru membuatnya semakin yakin akan kuasa Allah yang tak berbatas, karena ia dapat selamat dengan keajaiban menakjubkan. Pesantren yang ia dirikan di kampung berkembang pesat,
mengajarkan ilmu agama dan keterampilan praktis kepada generasi muda, sekaligus menanamkan nilai kejujuran dan ketaatan yang ia pelajari dari peristiwa hidupnya sendiri. Bersama Ustaz Harun, ia terus merancang program dakwah di daerah lain. Sementara Pak Kim di Korea Selatan tak henti-hentinya mengirim kabar bahwa ia sukses mengajak beberapa teman untuk belajar Islam lebih mendalam. Bagi keluarga dan tetangga Maimunah, kesabaran dan keikhlasannya dalam menghadapi ujian seberat itu menjadi contoh nyata, sehingga semakin banyak anak muda yang terdorong untuk berhijrah dan memperbaiki kualitas iman. Pemerintah Indonesia pun mengapresiasi langkah Maimunah yang peduli pada nasib TKW dan TKI, dengan memberikan pelatihan mandiri bagi calon buruh migran agar mereka terhindar dari eksploitasi dan fitnah. Di berbagai kesempatan, Maimunah sering diundang ke acara televisi dan radio untuk membagikan kisahnya. Namun ia selalu menekankan bahwa ia hanya perantara, karena seluruh keajaiban murni datang dari kehendak Allah. Dimas dan komplotannya telah menerima hukuman berat, membuktikan bahwa kejahatan dan fitnah tak pernah berakhir indah. Sedangkan Maimunah menerima kompensasi lebih yang ia salurkan kembali untuk kepentingan umat. Dengan segala yang sudah ia raih, Maimunah tak henti bersyukur kepada Allah, karena cobaan yang awalnya tampak seperti musibah besar ternyata justru menjadi sarana untuk memperkuat iman, menegakkan kebenaran, dan menebar manfaat bagi orang lain. Di akhir ceritanya, Maimunah memandang langit biru sambil berbisik, "Aku yakin, di balik setiap ujian selalu ada hikmah, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan serta pertolongan, hingga akhir hayat."